Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk operasi cabang. Perbedaan antara agen penjualan dan cabang. Agen penjualan atau sales agency terkadang diistilahkan secara sederhana sebagai agen. Biasanya tidak beroperasi secara otonom, tetapi bertindak atas nama kantor pusat atau home office. Kantor cabang atau brand office biasanya memiliki otonom lebih luas dan memberikan berbagai layanan yang lebih besar dibandingkan agen penjualan. Walaupun tingkatannya berbeda dengan perusahaan individu, sebuah cabang biasanya menyimpan stok barang dagangan dan memenuhi pesanan pelanggan. Selanjutnya, sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Agen penjualan umumnya tidak mengelola sistem akuntansi, melainkan hanya menyimpan catatan yang cukup untuk menjalankan usahanya. Yang mengelola sistem akuntansi yaitu kantor pusat. Sedangkan transaksi-transaksi agen dicatat oleh kantor pusat. Agen penjualan maupun kantor pusat bukan merupakan entitas atau badan hukum yang terpisah, sehingga mereka tidak perlu menyiapkan laporan transaksi eksternal secara terpisah. Lalu selanjutnya, akuntansi untuk agen penjualan. Oleh karena agen penjualan biasanya tidak memiliki sistem akuntansi, seluruh transaksi terkait dengan agen dicatat oleh kantor pusat. Untuk beberapa jenis transaksi, jurnal yang dicatat oleh kantor pusat didasarkan pada dokumen yang dihasilkan agen. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk operasi cabang. Transaksi dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Selain itu, kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sistem akuntansinya masing-masing. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukaan tersendiri, seluruh akun akan digabungkan untuk pelaporan eksternal sehingga laporan keuangan eksternal menyajikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Selanjutnya yaitu akuntansi antar perusahaan. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal. Seperti biasa, transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan. Selanjutnya, pengakuan laba cabang. Laba untuk setiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal. Cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada pembukaannya. Oleh karena kantor pusat dan cabang bukan merupakan badan hukum terpisah, pajak penghasilan dihitung untuk perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, pengiriman barang dagang ke cabang. Suatu cabang yang membeli atau menjual barang dagang dapat diminta untuk mendapatkan semua barang dagang dari kantor pusat, atau dapat juga diizinkan untuk mendapatkan sebagian barang dagang dari pihak eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengiriman barang dagangan ke cabang. Yang pertama, barang dagangan yang ditagih sebesar nilai perolehan. Barang dagangan yang ditransfer dari kantor pusat dan ditagihkan ke cabang dicatat oleh cabang dengan cara yang sama sebagai persediaan yang dibeli dari pihak eksternal. Yang kedua, biaya pengiriman barang dagang. Biaya pengiriman yang timbul atas pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke cabang menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan cabang. Yang ketiga, barang dagang yang ditagih melebihi biaya perolehan. Perusahaan terkadang mentransfer persediaan dari kantor pusat ke cabang dan menagihkan cabang atas jumlah yang lebih besar dari biaya perolehan dari kantor pusat. Ini dapat terjadi sebagai contoh ketika kantor pusat dan setiap cabang yang diperlakukan sebagai pusat laba untuk tujuan pelaporan dan evaluasi internal. Yang keempat, akuntansi untuk aset tetap cabang. Prosedur normal diterapkan dalam akuntansi untuk aset tetap cabang yang dicatat pada pembukuan cabang. Tidak ada prosedur khusus yang diperlukan dalam akuntansi untuk pembelian aset tetap cabang ataupun penyusutan setelahnya atas aset tersebut. Pembagian beban secara proporsional. Penetapan beban
dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Misalnya, persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Misalnya, penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, atau biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh kantor pusat. Kemudian yang ketiga, alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Misalnya, sebagian dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Selanjutnya adalah laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Ketika kantor pusat dan cabangnya dapat mengelola pembukuan tersendiri untuk tujuan pencatatan, pembukuan, dan evaluasi internal, laporan akuntansi eksternal merepresentasikan kantor pusat dan cabangnya sebagai entitas tunggal. Entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pertimbangan tambahan. Transaksi antar cabang kadangkala terjadi transfer aset atau jasa antar cabang. Meskipun ada beberapa cara akuntansi untuk transfer seperti itu, pendekatan yang umum digunakan adalah memperlakukan transfer seolah-olah transfer melalui kantor pusat. Selanjutnya adalah laba belum terrealisasi. Persediaan awal cabang. Laba antar perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal cabang diakui pada pembuktian awal kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika persediaan telah dijual oleh cabang. Perlakuannya sama seperti jika transfer terjadi di saat periode berjalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.